yang ada di rumah, masih dalam acara obrolan konstitusi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang bekerja sama dengan P3KHAM dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi DPD Jawa Tengah. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung di channel TA TV, tema kita malam hari ini adalah penggantian Jaksa Agung. Seperti apa yang sudah disampaikan beberapa narasumber depan tadi, bahwa konstitusi kita secara implisit mengatur mengenai keberadaan Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu di pasal 24 ayat 3. Dan kita akan langsung masuk pada satu tema, sebenarnya apa sih tugas dan wewenang Jaksa Agung sehingga perlu ada penggantian Jaksa Agung ini. Nah, ini di dalam diatur di mana gitu Pak Edi nih, langsung ke Pak Edi dulu. Iya. Terima kasih Bu Suni. Jadi mengenai tugas wewenang kejaksaan, khusus tentang Kejaksaan Agung, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004. Iya. Ya. Nah, sebelum kita berbicara mengenai tugas dan wewenang Jaksa Agung itu, kita perlu tahu dulu sebenarnya, Jaksa Agung itu apa? Iya, betul. Ya, jadi Jaksa Agung itu adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan tugas dan wewenang kejaksaan. Ini Jaksa Agung. Iya. Ya. Nah, kalau dipertajam lagi, apa tugas dan wewenang kejaksaan itu? Tugas dan wewenang kejaksaan itu ada 3. Ya. Yang pertama, kejaksaan di dalam perkara pidana. Ini menjadi penuntut umum, itu tugas yang utama. Menjadi penuntut umum. Kemudian yang kedua, melaksanakan penetapan hakim. Yang ketiga, melaksanakan putusan hakim. Melaksanakan putusan hakim adalah jaksa. Kemudian yang keempat, ini adalah melakukan penyidikan dalam perkara-perkara khusus, tindak pidana khusus, seperti korupsi, pelanggaran HAM, dan sebagainya, yang merupakan tindak pidana khusus. Itu dalam perkara pidana. Iya. Yang kedua, dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Di sini, kejaksaan itu bertugas dan berfungsi sebagai pengacara negara. Jadi kalau negara, dalam hal ini pemerintah, mendapat gugatan perdata atau tuntutan dalam tata usaha negara, maka kejaksaan menjadi kuasa hukum pemerintah. Nah, yang ketiga, ini fungsi yang sangat penting di dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum. Kejaksaan ini adalah menjadi pengawas organisasi-organisasi yang mengancam atau berakibat kepada penodaan agama yang pertama. Kemudian juga mengawasi aliran-aliran kepercayaan. Ya. Nah, ini tugas dalam bidang ketertiban umum atau ketenteraman masyarakat itu. Iya. Nah, itu secara khusus dalam bidang itu ya. Tetapi secara khusus Jaksa Agung itu mempunyai tugas dan fungsi yang sangat penting di dalam penegakan hukum, karena Jaksa Agung ini punya kewenangan yang namanya menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Ya. Ini yang kita kenal dengan asas oportunitas deponering, ya. Menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Yang kedua, Jaksa Agung itu juga punya kewenangan untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum. Kalau jaksa menuntut perkara putusan bebas, maka Jaksa Agung satu-satunya yang punya kewenangan untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum. Ya. Dan ketiga, fungsi yang dipunyai oleh Jaksa Agung ini adalah melaksanakan atau melakukan cegah tangkal atau cekal kepada orang-orang yang terlibat dalam suatu kejahatan atau tindak pidana. Itu tugas dan fungsi kejaksaan yang di bawah kendali dan pimpinan Jaksa Agung itu. Penting di sini. Iya. Terima kasih Pak Edi. Jadi Pak Edi sudah menjelaskan dengan jelas sekali apa sebenarnya tugas dan wewenang daripada jaksa dan juga bagaimana sebenarnya tugas dan kewenangan Jaksa Agung. Tapi sebelum kita melangkah lebih lanjut, bagaimana syarat pengangkatan dan pemberhentian seorang Jaksa Agung? Tadi pendapat masyarakat ini banyak yang mengatakan bahwa
mereka lebih banyak tidak puas dengan kinerja kejaksaan. Nah ini atau para jaksa ini, bagaimana pendapatnya Pak Hari nih selaku pakar hukum di bidang hukum dan masyarakat? Iya, entah itu jaksa agung, entah itu jaksa di level kejaksaan negeri atau kejaksaan tinggi gitu ya, ataupun sekaligus di kejaksaan agung, peran, fungsi, tugas, wewenangnya itu sudah diatur secara limitatif di dalam undang-undang. Iya. Baik undang-undang kejaksaan ataupun undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, itu sudah diatur secara eksplisit gitu ya. Iya. Tapi peran, wewenang, fungsi yang lebih bersifat normatif itu tidak cukup bagi masyarakat. Ketika jaksa atau kejaksaan menggerakkan atau mendinamisasi berlakunya hukum, itu bukan hanya aspek-aspek norma yang diharapkan oleh masyarakat dipenuhi, tetapi ada aspek-aspek yang non yuridis, termasuk diantaranya keadilan, termasuk diantaranya kepentingan-kepentingan. Kejaksaan itu kan representasi masyarakat sebagai pihak yang dirugikan ketika terjadi kejahatan, sehingga masyarakat tidak melakukan main hakim sendiri, diantaranya adalah direpresentasikan oleh kejaksaan. Oleh karena itu bagaimana kejaksaan itu bisa merepresentasikan kepentingan rakyat, bukan kepentingan kekuasaan, bukan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Oleh karena itu yang diharapkan oleh masyarakat, termasuk dalam rangka pergantian kejaksaan, jaksa agung, itu yang diharapkan oleh masyarakat bukan hanya aturan-aturan dalam undang-undang kejaksaan itu dipenuhi, atau kalau ada aturan dalam konstitusi itu dipenuhi, tapi bagaimana figur jaksa agung yang akan datang ini yang bisa merepresentasikan kepentingan masyarakat. Itu persoalannya di situ. Sehingga kalau banyak masyarakat yang selama ini tidak puas, itu menandai bahwa kejaksaan masih belum mampu. Mungkin mereka sudah bekerja keras, tapi bagi masyarakat belum cukup untuk merepresentasikan kepentingan yang mereka idealkan. Itu persoalannya. Baik, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Hari, bahwa sebenarnya jaksa ataupun jaksa agung ini tidak hanya bekerja berdasarkan ketentuan normatif saja, tetapi menurut pengamatan Bapak, apakah selama ini sebenarnya mereka sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan normatifnya? Apakah bisa sebuah normatif itu di-create sedemikian rupa bahwa sebenarnya itu tidak memenuhi rasa keadilan, tetapi dibuat supaya normatifnya itu ada sehingga dia berjalan sesuai norma. Nah, sementara ini menurut pengamatan Bapak sendiri seperti apa? Kalau untuk kasus seperti itu kita generalisir, mungkin kejaksaan sudah berjalan di rel normatif. Tapi kalau kita lihat dari teori-teori sosial, sosiologi hukum maksudnya, ada teori-teori instrumental. Ketika jaksa itu menggerakkan hukum, ya sama dengan penegak hukum yang lain. Ada kepentingan-kepentingan individual ataupun institusional yang mempengaruhi dinamisasi hukum ini. Itu persoalannya. Jadi bukan persoalan bahwa jaksa itu sudah berjalan di rel. Saya kira kalau kita generalisir, justru jaksa ini selalu berbicara berdasarkan hukum. Ini kan hak saya, menahan orang ini hak saya, tidak menahan orang itu juga hak saya. Gitu. Tapi persoalannya bukan di situ. Bahwa ketika orang itu menahan ataupun tidak menahan, mengusut tuntas kasus itu atau membiarkan sementara, namanya ada prioritas ya, kasus itu tidak semua diselesaikan bareng karena jumlahnya jaksa itu sedikit tapi perkara yang muncul banyak, sehingga ada prioritas. Tetapi persoalannya adalah ada ketika jaksa itu menggerakkan hukum, ada kepentingan-kepentingan personal sampai institusional yang melingkupi dinamisasi hukum itu. Di situ persoalannya. Jadi justru saya tidak tertarik pada apakah jaksa sudah sesuai dengan hukum. Saya justru sulit mencari kapan jaksa itu bekerja keluar dari hukum. Justru hukum itu yang dia pakai untuk berlindung, bahwa setiap saya menahan orang itu juga ada dasarnya, pasal 20 misalnya sampai 25, atau kalau undang-undang anti korupsi ada penahanan sesuai undang-undang anti korupsi. Tapi demikian juga kalau dia tidak menahan, boleh saya tidak menahan orang karena memang tidak perlu ada yang dikhawatirkan dia akan melarikan diri, menghilangkan alat bukti dan sebagainya. Juga sesuai dengan hukum. Tapi persoalannya bukan di situ. Di situ ada kepentingan personal atau institusional itu dalam hukum, karena hukum itu tidak hitam putih. Baik. Hukum itu varies with organization. Oke, menarik sekali. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi berbincang mengenai masalah tadi normatifnya, apakah itu sebenarnya dia sudah berjalan di rel
kalau Pak Harif menginginkan sebaiknya malah bagaimana rasa keadilan yang dimunculkan, itu tidak hanya normatifnya aja yang diikuti. Kita kembali ke masalah pergantian Jaksa Agung. Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, itu sudah jelas disebutkan bagaimana mengangkat seorang Jaksa Agung dan bagaimana memberhentikan Jaksa Agung. Nah, tetapi kenapa masih muncul kontroversial begitu? Bahwa di dalam peraturan atau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ini dianggap tidak jelas untuk memberhentikan atau mengangkat seorang Jaksa Agung, sehingga harus ada masyarakat yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nanti Pak Narno yang akan menyampaikan, juga bisa ditambah Pak Edi juga Pak Hari. Namun sebelum kita berbincang lebih lanjut mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ini, kita akan mengikuti yang lewat berikut ini.